dengan saya Erwidia Hinsa Putri di acara Bincang-Bincang Santai seputar investasi. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas masalah apa itu investasi. Kurang lengkap rasanya kalau misalnya kita tidak bahas produk apa aja sih yang diperdagangkan di pasar modal gitu ya. Tentu saya nggak sendiri hari ini, saya akan didampingi sama salah satu narasumber keren juga nih. Nah, siapa dia? Ayo kita panggil bersama. Ini dia, Pak Reza. Halo. Halo. Ya, halo Pak Reza. Bu Widya. Selamat datang di acara Bincang-Bincang Santai Ya. seputar investasi. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Ya. Nah, tentunya teman-teman mau mengenal lebih dalam nih terkait Pak Reza. Kita perkenalan dulu ya Pak. Ya. Boleh perkenalkan dirinya? Boleh. Ya, baik. Saya Reza Pradana. Saat ini bekerja sebagai dosen manajemen di Universitas Universal, dan saya juga diamanahi sebagai Kepala Galeri Investasi Universitas Universal. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman, kebetulan anak-anak viewers lagi pada nonton, wah gampang banget ya untuk belajar investasi dan pasar modal. Tinggal datang saja ke galeri investasi gitu ya Pak. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas nih Pak, masalah investasi itu apa. Hari ini, dan saya tuh penasaran banget. Dengar-dengar bahwa produk yang diperdagangkan di pasar modal tuh banyak banget jenisnya. Ya. Nah, kira-kira produk apa saja sih Pak yang sebenarnya dijual atau diperdagangkan di pasar modal? Oke. Jadi secara umum gitu ya, ada 4 jenis produk yang diperdagangkan di pasar modal ya. Yang pertama yaitu jenis produk pendapatan tetap ya, atau fixed income. Itu yang seperti obligasi gitu ya, sukuk. Terus yang kedua ada jenis ekuitas ya seperti yang kita ketahui seperti saham gitu ya, waran. Dan yang ketiga ada funds ya, yaitu reksadana. Dan yang keempat ada derivatif ya, seperti future dan opsi. Wah, luar biasa. Ternyata ada 4 jenis yang besar gitu ya jenisnya. Nah, yang sering banget nih terdengar oleh kita, apalagi di kaum milenial, obligasi dan saham. Nah, sebenarnya bedanya antara obligasi dengan saham itu apa sih Pak? Oh ya, oke. Jadi obligasi dan saham itu memang dua produk yang berbeda ya. Obligasi itu adalah surat utang gitu ya, sedangkan saham itu adalah surat kepemilikan. Gitu ya. Jadi kalau kita sebagai pemilik obligasi, artinya ya kita memberikan hutang gitu ya kepada penerbit obligasi. Sedangkan kalau saham, artinya kita menjadi pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Gitu. Nah, secara awam, secara nggak langsung nih dari dua pengertiannya, lebih untung obligasi atau lebih untung saham dong ya Pak dibandingkan obligasi. Tapi apakah itu benar Pak? Ya, jadi belum tentu gitu jawabannya ya. Jadi belum tentu apakah untung saham atau obligasi. Memang mereka berdua memiliki karakteristik masing-masing ya. Contohnya kalau kita ngomongin soal obligasi ya, obligasi itu memiliki 3 jenis ya. Jadi ada jenis obligasi yang memiliki kupon atau bunga fix ya. Yang kedua ada yang floating ya, artinya bunganya mengambang. Dan yang ketiga ada yang zero kupon gitu ya. Jadi dari jenis saja sudah ada 3 gitu ya. Nah, lalu apa kira-kira keuntungan yang bisa didapatkan dibandingkan saham gitu ya? Nah, ada beberapa keuntungan. Yang pertama investor atau pemilik obligasi itu mendapatkan kupon secara reguler. Jadi mendapatkan bunga secara reguler sesuai dengan periode yang sudah ditentukan oleh penerbit obligasi ya. Yang kedua, obligasi juga bisa diperdagangkan seperti saham gitu ya. Bagi obligasi yang bisa diperdagangkan gitu ya. Jadi saat diperdagangkan tersebut kita juga bisa mendapatkan sebuah capital gain ya dari penjualan obligasi gitu. Oke, luar biasa. Ternyata punya karakteristik berbeda-beda dengan mungkin pendapatan atau keuntungan yang juga berbeda-beda gitu ya Pak ya. Nah, saya ingin tahu nih, dan teman-teman tentunya di sana juga ingin tahu caranya memilih obligasi yang baik itu gimana sih? Ada tips and triknya nggak Pak? Oke.
Obligasi yang baik memang sebenarnya sudah ada pemeringkat efek ya di Indonesia, namanya Pevindo ya. Jadi Pevindo itu sudah memperingkatkan efek ya dari yang terburuk sampai yang terbaik gitu ya. Dalam hal ini kasusnya obligasi gitu ya. Di website Pevindo juga kalian bisa melihat ada peringkat dari triple A ya, tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah yaitu D gitu ya. Jadi ini seperti penilaian gitu ya oleh pemeringkat efek yaitu Pevindo. Selain di Pevindo, apakah ada tempat lain atau website lain yang bisa dilihat sebagai perbandingan, Pak? Oke. Kalau kita ngomongin obligasi internasional gitu ya, obligasi yang bisa kita beli tapi mungkin obligasi luar negeri gitu ya. Nah itu kita bisa lihat juga di Standard & Poor ya, dan juga Moody gitu ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya kita menggunakan Pevindo. Nah tadi Pak Reza sudah memberikan gambaran, ternyata di obligasi sendiri itu ada peringkat-peringkatnya dari triple A sampai dengan D gitu ya, dari yang terbaik sampai dengan yang terbaik. Nah kira-kira dasar penilaian dari obligasi itu sendiri apa sih Pak? Iya. Seperti definisinya, jadi obligasi itu kan adalah surat utang gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin utang gitu ya, nah kita harus tahu nih sebagai pemilik obligasi itu kita memberi hutang kepada siapa gitu ya. Jadi kita harus menganalisis siapa nih ya, kita berhutang kepada siapa. Nah beberapa analisis yang bisa kita lakukan ya, dan yang paling penting adalah yang pertama yaitu ya analisis finansial mereka. Ya. Apakah finansial perusahaan penerbit obligasi itu bisa membayar kupon atau bunga kepada kita gitu ya. Dan selain keuangan ya, ada juga growth atau pertumbuhan perusahaan yang kita lihat. Jadi profil perusahaan juga kita lihat. Pertumbuhannya, stabilitasnya, kompetisinya bagaimana di industri perusahaan tersebut. Ada regulasi ya, terkait regulasi oleh pemerintah bagaimana dampaknya terhadap perusahaan tersebut. Lalu ada struktur modal ya, dan juga ada yang paling penting ini adalah cash flow ya. Jadi cash flow perusahaan juga harus kita lihat bagaimana nanti mereka bisa membayar bunga gitu ya atau kupon kepada pemilik obligasi yaitu para investor. Oke. Berarti memang butuh ketelitian juga ya Pak, nggak sembarangan memilih gitu ya, harus diseleksi dulu, harus dicari tahu dulu bagaimana profil perusahaan tersebut. Nah itu terkait obligasi teman-teman. Selanjutnya yang tak kalah tren lagi nih, ini masalah saham. Anak-anak milenial zaman sekarang pasti punya tuh saham gitu ya, walaupun sedikit. Dan sekarang tuh lagi gembar-gembornya, ayo dong ikutan dong main saham dong gitu ya. Nah kira-kira Pak, jenis-jenis saham itu ada apa aja sih? Ya, sebenarnya saham itu terbagi menjadi dua jenis ya. Ada saham biasa, ada saham preferred ya. Jadi mereka memiliki karakteristik masing-masing ya, karakter masing-masing. Contohnya ketika hak klaim gitu ya. Nah, jadi kalau saham biasa itu ketika perusahaan dilikuidasi gitu ya, hak klaimnya itu hak klaim yang terakhir. Sedangkan saham preferred itu hak klaim yang pertama. Jadi saham preferred ini seperti antara bentuk hybrid dari saham dan obligasi, itulah saham preferred. Oke. Nah, kalau dilihat nih banyak sekali bentuk-bentuk saham gitu ya. Apalagi sekarang saham udah masuk aplikasi ya. Teman-teman mahasiswa zaman sekarang tuh gampang banget untuk main saham lewat aplikasi. Nah, itu tuh termasuk saham yang gimana ya, Pak? Ya, di aplikasi yang biasa kita beli gitu ya di sekuritas itu adalah saham biasa gitu ya. Nah, ini saham biasa yang diterbitkan oleh penerbit saham yaitu perusahaan, yaitu emiten gitu ya kepada kita. Yaitu jumlahnya memang banyak. Ya, itulah yang diperdagangkan di pasar primer dan pasar sekunder. Nah, kalau Pak Reza nih yang memang sudah mengerti antara obligasi dan saham. Nah, kalau menurut Pak Reza, kenapa sih harus memilih saham? Ya, kalau tadi kita ngomongin soal keuntungan obligasi ya, jadi saham juga punya keuntungannya ya. Jadi ada dua keuntungan pemegang saham ya. Yang pertama yaitu ada capital gain gitu ya. Yaitu adalah sebuah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual saham itu gitu ya. Di sama kita jual beli barang gitu ya. Nah, di saham juga sama, ketika kita beli dan menjualnya lebih dari saat
harga belinya, maka itu disebut sebagai capital gain atau keuntungan yang dapatkan dari menjual. Nah, yang kedua ada dividen. Nah, dividen itu adalah sebuah keuntungan yang diberikan oleh emiten atau perusahaan penerbit saham tersebut kepada pemegang saham, yaitu investor gitu ya. Nah, jadi dividen ini diberikan biasanya ada periodenya gitu ya, ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, tergantung perusahaannya gitu ya. Dan itu juga tergantung oleh rapat umum pemegang saham atau RPS. Nah, kalau di obligasi nih, tadi kan ada Pesindo ya kan Pak kalau nggak salah, untuk mengetahui obligasi mana nih yang bagus dan yang nggak bagus. Nah, kalau di saham sendiri ada nggak sih Pak? Ya, di saham memang biasanya gitu ya, teman-teman kalau sudah saham itu menganalisis sendiri ya, sukanya menganalisis sendiri ya. Nah, ada 2 analisis yang biasa digunakan di saham, yaitu yang pertama adalah analisis fundamental ya, ini terkait soal perusahaannya bagaimana gitu ya. Jadi fundamental perusahaannya, dari profil perusahaannya ya, finansial perusahaannya kita lihat gitu ya, pertumbuhan perusahaannya, industrinya, ya, itu semua dibahas di analisis fundamental. Dan yang kedua, nah ini kalau mau membeli saham, menjual saham, kita juga harus tahu analisis teknikal. Ya, nah teknikal ini berhubungan dengan suatu prediksi harga saham ke depannya bagaimana gitu ya. Nah, untuk memprediksi itu ada 2 ya yang kita perlukan, yaitu volume perdagangan ya dan juga harga perdagangan histori gitu ya. Itu yang kita perlukan untuk menganalisis sebuah saham. Oke. Nah, tadi udah ngebahas masalah obligasi, terus kita udah ngebahas masalah saham. Sebenarnya banyak banget hal yang ingin ditanyakan nih Pak seputar saham, tapi mungkin teman-teman bisa sekali nulis pertanyaannya nanti di kolom-kolom komentar ya Pak ya. Nah, selanjutnya tadi di awal itu saya mendengar ada reksadana, dan sekarang juga lagi tren juga nih Pak reksadana. Sebenarnya reksadana itu apa sih Pak? Ya, jadi reksadana itu adalah sebuah fund ya, atau produk dari manajer investasi ya. Jadi manajer investasi mengumpulkan dana pada investor ya untuk menjadikan sebuah produk, yaitu namanya reksadana. Reksadana ini kita ibaratkan sebagai wadah biasanya gitu ya. Kalau wadah itu kan mangkok gitu ya. Jadi di mangkok itu ada beberapa jenis produk gitu. Nah, reksadana yang kita ibaratkan sebagai mangkok ini sama dengan mangkok tadi. Kalau di bakso gitu ya, ada bakso, ada mie gitu ya, ada sayur-sayuran. Nah, reksadana juga sama. Dalamnya ada berbagai macam saham ya, atau berbagai macam obligasi, atau berbagai macam produk-produk lainnya. Nah, itulah disebut dengan reksadana. Oh, jadi dia wadahnya ya? Iya, wadah. Obligasi, saham dan lain sebagainya di situ. Ya. Oke. Nah, jenis-jenis reksadana itu sendiri apa? Nah, tadi kalau saya bilang sebuah mangkok ya yang ada. Nah, kalau mangkok tersebut itu berisi berbagai saham, kebanyakan saham disebut sebagai reksadana saham. Gitu ya. Kalau mangkok tersebut berisi berbagai macam obligasi ya, itu disebut reksadana pendapatan tetap. Jadi kebanyakan obligasi dalamnya. Nah, lalu kalau mangkok tersebut berisi campuran ya, dari saham ada, obligasi ada, disebut sebagai reksadana campuran gitu. Tapi kalau mangkok tersebut ada surat berharga yang surat berharganya itu berumur atau berusia kurang dari 1 tahun, itu disebut sebagai reksadana pasar uang. Nah, paling tidak ada 4 jenis reksadana tersebut yang familiar di telinga kita. Oke, ternyata ada banyak juga ya jenisnya gitu ya dari reksadana itu sendiri. Nah, kalau ngomongin masalah reksadana nih, itu saya tuh pernah dengar ada yang namanya exchange trade fund atau ETF. Iya. Nah, itu tuh apa sih Pak? Iya, ya benar. Jadi ETF ini sangat berhubungan dengan reksadana gitu ya. Nah, kalau reksadana tadi adalah kumpulan tadi, mangkok tadi yang diolah atau yang dimanage oleh manajer investasi ya di perusahaan sekuritas. Nah, kalau ETF itu
yang dikelola oleh bursa efek, ya, dalam hal ini bursa efek Indonesia gitu. Nah, tapi ETF itu adalah merupakan kontrak investasi kolektif ya. Jadi unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Jadi reksadana ini ada sifat sahamnya karena diperdagangkan di bursa saham gitu ya, di bursa efek Indonesia, dan juga ada sifat reksadananya karena itu mengumpulkan berbagai macam saham gitu. Nah, apakah bentuknya akan sama? Apa bedanya dengan produk-produk lainnya? Ya, kalau ETF itu contohnya beda dengan reksadana tadi ya. Jadi reksadana itu ada reksadana saham ya, kumpulan dari saham. Nah, kalau ETF ini underlyingnya atau dasarnya adalah indeks, bukan saham, indeks. Nah, kalau kita tahu indeks kan ada beberapa macam ya, ada indeks LQ45, ada indeks IDX 30 gitu ya, ada indeks Rika Hati. Nah, ETF ini dasarnya adalah itu gitu. Jadi harganya adalah berdasarkan indeks tadi, bukan saham-saham yang ada, tapi kumpulan dari saham. Itu ETF. Itu bedanya dengan reksadana dan saham gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir nih. Iya. Nah, kalau menurut Pak Reza nih, kira-kira hal yang cocok untuk dicoba sama mahasiswa-mahasiswa milenial antara obligasi gitu ya, terus kemudian saham, gitu, terus kemudian reksadana gitu ya, terus ada ETF. Nah, Pak Reza lebih menyarankan kemana nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang saat ini kayaknya gue mau rebahan aja deh, aku mau dapat duit juga deh gitu. Ya, oke, itu pertanyaan penting ya Bu Widya ya. Oke, baik, untuk pilihan bagi teman-teman mau memilih investasi yang mana. Nah, ini kita lihat dulu profil teman-teman gitu ya. Profil resiko. Jadi teman-teman ini kira-kira investor dengan resiko yang seperti apa gitu ya. Ada resiko rendah, ya, resiko sedang, dan resiko tinggi gitu ya. Kita gampangkan 3 aja. Nah, biasanya kalau teman-teman yang resikonya rendah gitu ya, kalau profil resikonya rendah itu bisa memilih reksadana mungkin gitu ya, atau obligasi gitu. Nah, untuk yang resiko sedang, profilnya resiko sedang, itu bisa ya reksadana dan ETF ya. Dan kalau yang sudah resikonya tinggi itu bisa di saham. Jadi sebelum membeli kita harus tahu dulu profil resiko kita bagaimana. Gitu. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi loh Pak Reza, hari ini sudah sharing banyak nih terkait investasi. Mungkin ini bukan yang terakhir Pak, nanti akan ada bincang-bincang lain selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Reza, boleh say hi dan hello goodbye kepada teman-teman gitu ya. Sehat selalu Pak Reza, sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya.